Cuman sekarang ini ada konsep yang salah. Jangan sampai ini tukar guling, Pak Eri. Karena kan Agung Sedayu inilah yang mengembangkan proyek PIX. Yang ditentang oleh sahabat saya, kawan saya yang namanya Said Didu. Ya, PIX 1, PIX 2, PIX 2 ini akan membabat Banten lah seperti itu. Ya kan, luar biasa. Bahkan ke sampai BSD dan lain sebagainya. Tanah rakyat yang harganya murah, ya kan, dihargain murah, kalau nggak diancam dan diintimidasi dan lain sebagainya seperti itu loh. Nah, jadi menurut saya, apakah ini kompensasi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke dan teman-teman diaspora seluruh dunia. Ini kita jumpa lagi untuk bicara-bicara soal bisnis nih, soal bisnis dan dikaitkan dengan rencana atau program kerja Prabowo dalam hal pengadaan perumahan. Nah, seperti diketahui berita hari ini dan juga beberapa hari kemarin itu Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP menggandeng pengembang properti Agung Sedayu Group untuk membangun rumah gratis ya, yang jumlahnya 3 juta rumah untuk rakyat. Ini programnya Pak Prabowo waktu kampanye lalu, dan seperti kita ketahui tentunya ini juga timbul pertanyaan, ini apa yang selain memenuhi janji kampanye gitu, apa di balik ini, apa di sini juga ada yang namanya peng-peng gitu ya, pengusaha juga penguasa gitu ya. Nah, untuk mendengarkan ini kita akan mendengarkan bagaimana pendapat dari Pak Ketua Umum Partai Masumi, Pak Ahmad Yani. Silakan, Pak. Terima kasih, Kang Heri. Saya kira janji kan harus ditepati. Betul. Salah satu janjinya Pak Prabowo adalah membangun perumahan. Ya. Ya kan, 3 juta rumah, 3 juta unit rumah. Dan ini sebenarnya memenuhi azas HAM. HAM itu adalah memberikan perlindungan dan kenyamanan, ya kan? Yeah. Termasuk juga hak rakyat untuk punya rumah. Hak paling mendasar itu. Ya, seperti itu. Hak yang paling mendasar seperti itu. Jadi kalau 3 juta rumah, kalau rumah itu adalah tipe 21 atau tipe 36 lah ya, untuk rakyat itu tipe 21 36. Itu kan tipe 21 sekitar 40-50 jutaan lah ya per unitnya. Oke. Kalau tipe 36 itu mungkin sudah 75-80 juta seperti itu. Jadi kalau 3 juta berapa angkanya kan? Betul. Dan itu memang harus negara harus menyiapkan. Nggak mungkin istilahnya. Kan? Harus betul menyiapkan. Nah, karena itu adalah salah satu bentuk yang konkret saya bilang yang harus dirasakan. Karena memang negara itu dalam hal ini pemerintah ya harus memenuhi tadi seperti itu. Apalagi ini sudah dijanjikan oleh Pak Prabowo. Nah, untuk memenuhi janjinya tentu diimplementasikan kepada menteri pembantunya. Betul. Yang berhubungan dengan hal ini tentunya adalah kementerian baru ini. Dulu pernah ada gabung sama PU, sekarang dihidupkan kembali. Sekarang kan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kawasan Pemukiman. Ya, ini kawan saya kan dulunya si Ara ini, sama-sama kita inisiator tim Senturi. Tapi setelah itu saya lihat, wah dia lompatan ginkangnya terlalu tinggi. Ya kan, saya bahkan nggak bisa mengikuti Ara ini, jauh. Kalau saya sama Ara itu ibarat langit dan bumi lah. Apanya nih? Iya, dia sudah masuk ke dalam pergaulan para yang namanya konglomerat itu. Yang kemarin kan dia ada foto-fotonya waktu di IKN. Ya, dengan para pengembang, dan termasuk di dalamnya ada Agung Sedayu Group ini gitu loh. Gitu. Nah, persoalannya apa ini? Karena saya nggak yakin mereka ini dengan keikhlasan. Ada motif apa di balik itu sesungguhnya, gitu loh. Maksudnya pengusahanya? Iya, pengusahanya dong. Oke. Pasti dan itu kan. Kalau memang ternyata saudara Ara ini, saya tidak tahu sampai sejauh mana dia punya hubungan, relasi dengan para pengembang-pengembang, terutama juga termasuk dengan Agung Sedayu itu. Apakah dia juga bagian dari itu, kita nggak tahu. Ya kan, tapi dari foto-fotonya, kelihatan, dari kelihatan videonya kelihatan.
ARA ini udah bagian dari itu. Tuh. Maksudnya layak disebut peng-peng tuh ya? Nah, ya, layak disebut peng-peng itu kan. Nah, jadi menurut saya apa? Kalau memang dia seperti itu ya bayar aja pajak dia yang sebenar-benarnya dong. Masukkan dalam kas negara, baru setelah itu distribusi. Nggak bisa. Negara ini kan diatur oleh hukum administrasi keuangan negara. Tidak bisa hanya suka-suka seperti itu, nggak bisa juga. Nah, kita kan punya unit yang jangan lagi walaupun katanya gratis, saya tidak yakin kayak gitu loh. Kita kan zamannya Pak Harto itu bagaimana kalau menyangkut memang Perumnas itu belajar dulu sama Pak Harto. Di pengalaman ya, Ya, Pak Harto udah bangun Perumnas. Betul. Cuman sekarang ini ada konsep yang salah. Jangan sampai ini tukar guling, Pak Eri. Karena kan Agung Sedayu inilah yang mengembangkan proyek PIX. Yang ditentang oleh sahabat saya, kawan saya yang namanya Said Didu. Ya, PIX 1, PIX 2, PIX 2 ini akan membabat Banten lah seperti itu. Ya kan luar biasa. Bahkan sampai BSD dan lain sebagainya. Tanah rakyat yang harganya murah, ya kan dihargain murah, kalau nggak diancam dan diintimidasi dan lain sebagainya seperti itu loh. Nah, jadi menurut saya, apakah ini kompensasi dari dia mendapatkan konsesi kemudahan menjadikan, ya kan, PIX 2 itu sebagai program strategi nasional. Yang ini yang kita memang lagi meminta pada Presiden terpilih Pak Prabowo agar membatalkan, mencabut PIX 2 itu menjadi program strategi nasional. Karena nggak pada tempatnya. Bangun rumah itu bukan program strategi nasional. Di perumahan-perumahan elit apalagi Pak Prabowo menyatakan stop membangun eksklusif. Nah, itu perumahan eksklusif. dia kan udah menyatakan stop itu. Karena ini berbahaya, Pak Eri. Jangan lupa nih kawan-kawan ini. Kalau kayak gini ini bisa diserbu rakyat kalau kemarahan rakyat yang muncul. Ya kan, jangan lupa nih para menteri, ingat tuh Bangladesh, Sri Lanka, menteri-menteri digantung tuh gitu loh. Ya kan? Saya mengingatkan juga kepada sahabat saya, kawan saya ARA ini gitu loh. Ya kan, kalau memang dia seperti itu ya paling nggak cara itu ya kan membenarkan pembayaran pajak yang sesungguhnya. Jangan ada manipulatif pajak. Kalau nggak sumbang dong. Biar negara mengelola keuangan itu menjadi dimasukkan dalam BBN. Kan banyak. Nggak perlulah perusahaan-perusahaan swasta membangun itu. Kita bagaimana menghidupkan lagi namanya Perumnas. Ya kan kita punya Perumnas, punya BUMN, apa namanya perumahan-perumahan itu lah ya. Yang untuk membisa seperti itu. Jadi saya takut ini kompensasi. Saya cemas betul. Jangan sampai ini PIX ini berlanjut kayak cerita sandiwara dulu tuh sahur sepuh. Sahur sepuh. Berlanjut terus gitu ya. Berlanjut terus, atau kalau cerita film seri di Netflix itu berlanjut terus. Rakyat itu dan menjadi bangunan eksklusif dan terjadi. Kita tidak ingin Indonesia atau kawasan Jakarta, Banten dan sekitarnya itu menjadi Singapura model sekarang ini. Itu yang kita khawatirkan. Tapi yang ini ingat, lupa Singapura itu adalah tanah Melayu dulunya. Tapi bagaimana Lee Kuan Yew dia bisa menyamar, dia ke peci dan sebagainya. Tapi hari ini Melayu tersisihkan di Singapura. Iya. Kita tidak ingin pribumi kita bukan sentimen sara ini. Tapi kita lah sebagai pemegang rakyat kedaulatan pribumi ini dia terkucilkan. Kalau kita mau sensus berapa banyak pribumi yang hidup yang menghuni yang namanya PIX 1 itu. Jangan-jangan ini pembangunan kawasan eksklusif. Kawasan-kawasan yang tidak bisa tersentuh. Negara dalam negara. Itu jauh lebih berbahaya. Menurut saya Pak Eri. Jadi ini harus jelas. Menteri Perumahan ini harus jelas. Kenapa konyong-konyong juga dia menyatakan akan menggandeng Agung Sedayu. Apa maksud? Dia menyatakan akan membangun gratis. Ya kan? Dia jelaskan. Harus mengklarifikasi juga. Ya kan? Ya kan? Jangan sampai ini menjadikan sebagai legitimasi pembenaran proyek strategi nasionalnya itu. Artinya itu jadi timbal baliknya itu yang berbahaya. Harusnya kita minta dibatalkan, cabut dan batalkan program strategi nasional. Justru seharusnya tema itu yang harus diangkat juga oleh ARA. Ya kan seperti itu. Kalau dia harus tema itu yang harus diangkat dan dibatalkan. Kenapa kita tidak mau model pembangunan yang dicontohkan? Yang bangun pertama-tama perumahan ini kan zamannya Ali Sadikin di Jakarta.
itulah namanya Pluit Pak Eri. Iya, Pluit Pondok Indah. Ateng Wijaya kalau nggak salah dulu. Iya. Iya kan Wijaya itu. Nah, dulu Pluit itu tidak boleh pengembang ini dia membangun juga dia memiliki. Kalau sekarang ini kan hampir berapa puluh ribu hektar, berapa juta hektar yang mendapat konsesi ini Agung Sedayu ini. Kalau itu nggak boleh, dia hanya yang namanya pengembang membangun. Kawasan itu dikuasai namanya otorita. Otorita nama dulu itu otorita Pluit. Artinya negara hadir, negara yang menguasai, pengembang membangun, dia dapat pembayaran atas pembangunan itu. Boleh. Tapi kalau dia sekarang ini kita lihat pemiliknya bahwa di PIK itu Agung Sedayu, di Metro di Pondok Indah pemiliknya si Putra. Ciputra, dan sekarang ini dengan kelompoknya Mukhtar Royadi. bukan Lipo, ya. Murdaya. Atau Pong ini suaminya tuh. Ya. Pong Tati ini. Murdaya. Tati Murdaya dan lain-lain. Semuanya tuh ini. Kayak ini juga apanya Sinarmas yang menguasain. Untung nggak yang apa namanya yang akhirnya nggak jadi sekarang. Yang kemarin juga yang bermasalah. yang di Mekarta. Ya, Mekarta aja. Bukan Sinarmas, Lipo. Lipo itu. Oke. Masa kawasan itu lahan jutaan hektar itu dikuasain oleh swasta, ya toh. Sedangkan rakyat 1 meter pun nggak punya. Iya, betul. Ini kan menjadi paradok, nah kalau istilahnya itu. Betul. Kalau dalam bukunya Pak Prabowo ini paradok seperti itu. Nah oleh karena itu kita setuju dengan Pak Prabowo menghentikan, tidak ada lagi pembangunan eksklusif. Perumahan-perumahan eksklusif Tidak ya. ada lagi itu seperti itu. Tapi justru bertolak belakang dengan arah itu kayaknya. Nah, itu makanya dia harusnya betul-betul kayak gitu. Saya ingat betul arah di suatu kesempatan dia bagaimana dia ingin membela teriak membela Pancasila kan berhadapan dengan Ahmad Dhani pada waktu itu. Siapa yang akan mengangkat Pancasila akan saya lawan katanya. No. Sekarang dia bisa nggak mempraktekkan nilai-nilai Pancasila itu dalam proses pembangunan itu? Ya kan? Hadir nggak nilai-nilai Pancasila itu di dalam kementeriannya dia itu? Salah satu wujud dia untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu, bahwa dia walaupun kawannya, sahabatnya, para pengusaha-pengusaha pengembang itu, yang grup itu, tapi dia sebagai wujud mengimplementasikan bahwa dia Pancasila sejati, dia mengusulkan kepada Presiden Prabowo untuk membatalkan yang namanya program strategi nasional terhadap itu. Itu baru jempol gitu loh. Oke, itu menarik tuh. Gitu Nanti loh. kita blow up gitu soal itu. Jadi memang arah itu yang kita arahkan supaya memang ya ingat bahwa Prabowo sendiri tidak berharap ada perumahan eksklusif gitu kan. Kok ini justru mau diserahkan ke Agung Sedayu. Walaupun katanya ini 3 juta rumah ini untuk rumah rakyat. Jangan sampai untuk rumah rakyat ini mengkompensasi itu dia gitu. Atau barternya atau itu. tukar guling Dengan PSN ya. Dengan PSN ini harus dibatalkan seperti itu. Betul. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum. Pemirsa Masumi TV, menarik sekali tadi, semangat sekali. Kita berharap sekali betul-betul yang namanya ARA ini Menteri Perumahan dan dia aktivis tokoh. Waktu di DPR teriaknya kencang. Sama-sama tim Senturi kita membongkar kejahatan perbankan pada waktu itu. Oke, terima kasih Pak Ketum. Kita berharap untuk terus like, subscribe, dan share acara kita ini, pemirsa Masumi dan Ahmad Sani Channel. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.